Belum lama ini kita tahu bahwa Prabowo Subianto kan bilang bahwa negara ini kaya tetapi rakyatnya miskin. Nah, kita lihat nih ke Malaysia, rupanya per 1 Januari kemarin pemerintah negeri Kelantan, negara bagian dari Malaysia ini justru mengambil kebijakan yang seakan berbeda nih gitu ya dengan apa yang dikatakan berbeda dengan apa yang hanya sekedar dikatakan oleh Prabowo Subianto, di mana pemerintah Kelantan ini membolehkan warganya untuk melakukan penambangan emas sendiri gitu ya. Wah, ini keren banget dong pastinya, karena kekayaan yang ada di tanah negara itu boleh dikelola oleh rakyatnya. Ini kita lihat dulu informasinya seperti apa, kita rangkum dari AI gitu ya. Kita tanya di AI apakah pemberitaan itu benar, kita coba lihat bersama-sama. Jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe. Mulai 1 Januari 2026, pemerintah negara bagian Kelantan, Malaysia secara resmi mengizinkan warganya, terutama kelompok berpenghasilan rendah, untuk menambang atau mendulang emas secara mandiri di lahan milik warga. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap lonjakan harga emas dunia guna membantu meningkatkan ekonomi rakyat miskin di wilayah tersebut. Berikut adalah ketentuan utama dalam program penambangan emas rakyat ini. Pertama, terkait lokasi resmi penambangan diizinkan di area yang telah diidentifikasi di 4 distrik, yaitu Gua Musang, Jeli, Tanah Merah, dan Kuala Krai. Terus perizinan warga yang berminat wajib mengajukan izin melalui pejabat tanah dan galian atau PTG Negeri Kelantan atau kantor tanah distrik setempat. Metode penambangan aktivitas harus dilakukan secara manual atau mendulang menggunakan mesin berat sangat dilarang guna menjaga kelestarian lingkungan. Batasan izin, setiap individu hanya berhak memegang 1 izin yang tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain. Ketentuan operasional penambangan dilarang beroperasi selama musim tengkujuh atau musim hujan atau banjir demi alasan keselamatan. Selain itu, transaksi penjualan emas hasil tambang harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah negara bagian gitu. Terus ketentuan operasional penambangan dilarang beroperasi. Terus kebijakan ini bertujuan memberikan akses legal bagi warga lokal untuk menikmati kekayaan sumber daya alam negara secara langsung dan teratur, sekaligus menekankan praktik penambangan ilegal. Tuh, keren ya. Jadi Malaysia ini berusaha gitu ya memberikan kekayaan alamnya untuk warganya, tapi juga dibikin aturan nih yang jelas di mana batas-batasnya. Kayak misal tadi dilarang menambang di saat musim hujan, terus dilarang menggunakan alat berat karena kan alat berat itu bisa banget jadi lebih dalam dan lain sebagainya, hingga merusak yang namanya lingkungan ya pastinya seperti itu. Terus warga ini tetap harus izin ya, jadi bukan berarti ketika diizinkan itu terus kayak ya udah suka-suka, tapi tetap kita harus izin nih warganya kepada pemerintah setempat sebelum melakukan penambangan, dan lokasi-lokasinya ini juga udah ditentukan toh gitu aja. Jadi emang juga nggak boleh asal-asalan. Nah itu tadi ya, keren sih maksudnya idenya, caranya gitu ya agar ekonomi masyarakat naik gitu ya, untuk di tengah juga ada sumber daya alam seperti itu, seperti emas gitu kan, apalagi harga emas lagi naik. Jadi ya emang butuh peran serta pemerintah gitu ya di situ gitu kan ya, sehingga warganya juga ngerasa ini memiliki, dan juga nggak apa-apa nih kita ikut aturan istilahnya kayak gitu, daripada aturan ini nggak jelas ya kan. Kita baca dulu komentar-komentar netizen gitu ya terkait pemberitaan ini, hal ini gitu ya, dari akun X Tempo gitu. Tempo kan juga memberitakan ini gitu ya kan, karena ini dirangkum dari berbagai sumber gitu ya. Kita coba baca komentar netizen. Jajahan Inggris emang mindsetnya cukup manusiawi, beda kalau jajahan Belanda mindset tikus. Waduh. Tetap menggunakan izin tambang, sudah ditentukan lokasinya ya guys, serta harus manual, tidak boleh pakai mesin atau kimia, nggak bisa asal nambang di lahan dong, jelas karena aktivitas penambangan sangat berpotensi merusak alam sekitar, terutama bila dilakukan sembarangan tanpa pengawasan gitu ya. Kalau di Konoha malah ditangkap gitu ya. Gali emas di tanah sendiri tanpa izin, 2 penambang di Cikakak, Sukabumi terancam 5 tahun penjara gitu ya. Tapi ini tanpa izin kan, gali emas tanpa izin. Nah terus izinnya gimana nih kalau di Konoha gitu? Nggak menyangka bakal lihat Tempo yang banding-bandingan itu maksudnya harus tetap berizin ya guys. Kalau dibebasin rakyat sendiri kita udah pernah dan hasilnya kayak gini. Nah ya ini kan yang di foto ini kan karena dibebasin gitu. Kalau di Malaysia kan diperbolehkan tapi kan nggak dibebaskan secara ugal-ugalan, istilahnya kan kayak gitu kan.
Elit negara federal memang beda mindset dengan negara kesatuan. Kalau di negara federal sumber daya daerah digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah tersebut, sedangkan di negara kesatuan sumber daya daerah dirampok pusat untuk bancakan para elit politik dan kroni-kroninya gitu. Siapa kata kami ada undang-undang tahu harta galian nak buat macam mana, tak boleh suka-suka buat, suka-suka ambil, kena ada permit juga tahu. Nah iya tadi kan udah dijelasin bahwa ada tetap harus izin gitu ya sebenarnya, tapi kan secara ini diperbolehkan gitu loh untuk menambang ya istilah gitu warga gitu ya. Per personal itu boleh mengajukan izin. Di Konoha, emas yang ditemukan petani di tanahnya jadi milik negara, tanaman ganja yang ditemukan petani di tanahnya jadi milik petani gitu. Sial ya. Salah satu alasan mengapa ringgit Malaysia 4.000 plus selisihnya 3.099 gitu. Dolar Brunei gitu ya 13.000, Singapura dolar Singapura 1 dolarnya 13.000 gitu ya. Nggak cocok kalau sampai diterapkan di sini, orang status miskin aja simpang siur. Tahu sendiri kan rakyat di sini kalau ada bantuan untuk rakyat miskin, semua orang ngaku miskin, termasuk yang punya mobil sama rumah layak. Nggak pejabat nggak rakyatnya sama aja 11-12 serakahnya gitu ya. Indonesia kapan Pak? Prabowo gitu. Kalau di Konoha semua dikuasai negara, makanya banyak yang mau jadi penguasa dengan motivasi untuk kekayaan pribadi dan golongannya sendiri. Negara kaya sama dengan pejabat pemerintah kaya, rakyat tetap dimiskinkan gitu ya. Warga boleh menambang emas sendiri cuma di Minecraft gitu. Meanwhile in our universe, orang nambang di tanah sendiri di penjara, orang asing nambang, polisi pura-pura bingung gitu kan ya. Nah itu tadi ya sebenarnya ya juga kalau nambang di tanah sendiri tetap juga ada aturan ya kalau di Indonesia. Jadi kalau di Malaysia kan itu tadi kan emang udah clear, udah jelas lokasinya udah ditentukan, jadi nggak asal nambang juga sebenarnya gitu, tetap sesuai aturan yang berlaku di negara tersebut. Nah kalau menurut Positive People ini pendapatnya gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Jadi yang benar-benar kekayaan negara untuk rakyatnya itu negara mana nih gitu ya? Terus di kolom komentar. Jangan lupa subscribe.